Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita selaku insan pendidikan untuk senantiasa memajukan dan mencerdaskan anak bangsa. Untuk selanjutnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Let me introduce myself. My name is Ratna Ningsih. I am from SMP Negeri 2 Karangpandan Junior High School. Di sini saya akan menyajikan presentasi tentang pengalaman terbaik saya, my best practice, selama saya menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh masa pandemi di SMP Negeri 2 Karangpandan tahun pelajaran 2020-2021. Kita mulai saja. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan judul pengalaman terbaik saya terkait dengan implementasi media pembelajaran Plontos dan Komedi dalam pembelajaran jarak jauh masa pandemi Mapel PPKN SMP Negeri 2 Karangpandan tahun pelajaran 2020-2021. Kita masuk ke pendahuluan, di mana why we conducted to this topic, ya. Jadi yang melatar belakangi mengapa saya mengambil best practice terkait dengan apa yang sudah saya lakukan di pembelajaran jarak jauh sudah saya laksanakan. Berangkat dari permasalahan yaitu adanya wabah COVID-19 itu menjadikan pembelajaran tatap muka itu praktis harus dihentikan dan digantikan dengan pembelajaran jarak jauh. Sehingga di sini eksistensi pembelajaran jarak jauh itu memang harus dilaksanakan, meskipun itu adalah suatu hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga di sini perlu implementasi pembelajaran jarak jauh yang berbasis online untuk menghindari learning loss pada peserta didik. Nah, di sini inovasi pembelajaran ini perlu sekali bagaimana menerapkan inovasi strategi pembelajaran yang berbasis media sehingga pembelajaran jarak jauh itu akan efektif. Di sini saya ada media pembelajaran yang sudah menjadi pengalaman terbaik saya ketika saya melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu saya beri nama Plontos dan Komedi, di mana media pembelajaran Plontos dan Komedi ini menjadi alternatif media pembelajaran yang sudah saya laksanakan, yang terbukti efektif, efisien, menarik, dan penyajian materi itu lebih konkret. Jadi yang menjadi rumusan masalah dalam best practice saya ini adalah bagaimanakah implementasi media pembelajaran Plontos dan Komedi dalam pembelajaran jarak jauh masa pandemi Mapel PPKN SMP Negeri 2 Karangpandan tahun pelajaran 2020-2021. Yang menjadi tujuan dari best practice saya ini adalah untuk mengetahui implementasi media pembelajaran Plontos dan Komedi pembelajaran jarak jauh masa pandemi Mapel PPKN di SMP Negeri 2 Karangpandan tahun pelajaran 2020-2021. Kita masuk ke manfaat. Jadi di sini ada dua manfaat yang bisa saya ambil terkait dengan best practice saya. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Jadi secara manfaat teoritis ini bisa menjadi alternatif penggunaan alat bantu ketika pembelajaran dalam proses pembelajaran jarak jauh ini akan sangat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan. Kemudian yang kedua, untuk menambah kajian ilmiah dalam pengembangan media pembelajaran. Kemudian untuk manfaat praktis, terutama bagi guru, bisa memotivasi guru untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian bagi peserta didik, yang pertama itu pembelajaran akan lebih variatif dengan media pembelajaran Plontos dan Komedi. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman baru, mengembangkan critical thinking, communication skill serta confidence, dan juga meningkatkan partisipasi aktif siswa dan hasil pembelajaran siswa. Masuk ke bab 2, metode pemecahan masalah.
di mana metode pemecahan masalah ini kita mulai dari landasan teori terkait dari kata kunci yang kita masukkan dalam best practice ini. Yang pertama adalah terkait dengan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran di sini saya memberikan kesimpulan bahwasanya media pembelajaran itu adalah pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pembelajaran baik cetak maupun audio visual agar penyampaian materi lebih efektif dan efisien. Jadi penekanan di sini adalah teknologi komunikasi dalam arti teknologi komunikasi ini yang menghubungkan antara pendidik dan peserta didik. Nah, ini bisa dalam waktu yang bersamaan atau mungkin dalam waktu yang berbeda. Ini bisa berwujud media pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh ini definisinya adalah pembelajaran antara peserta didik dan pendidik yang berada pada tempat yang berbeda, yang menekankan peran media dalam menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar. Jadi ketika pembelajaran jarak jauh ini terjadi antara peserta didik dan pendidik, faktor yang menentukan adalah aksesibilitas. Jadi aksesibilitas merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian terkait dengan Plontos, itu merupakan singkatan dari Plotagon Story. Ini adalah sebuah aplikasi untuk menciptakan video animasi melalui alur yang dituliskan dalam platform tersebut yang bisa dimanfaatkan dalam konsep PJJ. Di mana di sini ada dua cara Plontos ini. Yang pertama, kita bisa mengintegrasikan secara langsung Plontos ini dalam pembelajaran dengan kita secara langsung mengambil dari video yang sudah jadi, atau mungkin yang kedua dengan cara kita membuat sendiri. Jadi di sini Plontos ini bisa kita buat, bisa kita ambil. Kemudian komedi, singkatan dari komik digital, di mana komik digital ini adalah rangkaian cerita bergambar disertai keterangan dalam dialog atau keterangan gambar di dalamnya terdapat penokohan yang memerankan karakter. Jadi ini kedua-duanya ini bisa kita, ketika kita mau mengembangkan bahan ajar yang menggunakan Plontos dan komedi, ini berarti kita harus betul-betul menguasai bagaimana untuk membuat. Tetapi kalau kita memang hanya ingin mengambil, berarti kita tidak perlu membuat, jadi kita tinggal menggunakan, berarti hanya kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian pendekatan penyelesaian masalah, ini yang pertama berangkat dari adanya permasalahan bahwasanya guru itu belum mampu mengembangkan desain pembelajaran berbasis media dalam penerapan pembelajaran jarak jauh. Padahal seharusnya guru itu harus mampu untuk mendesain pembelajaran, mengintegrasikan media pembelajaran yang menarik, tidak monoton, efektif, serta sesuai dengan karakteristik peserta didik generasi milenial seperti sekarang ini, di mana mereka cenderung memiliki istilahnya generasi atau native digital yang senang dengan suara dan gambar, apalagi jika berwarna, sehingga di sini perlu sekali ketika kita harus mengintegrasikan media-media yang di situ melibatkan tidak hanya gambar tapi juga suara. Kemudian di sini media Plontos atau video animasi Plotagon Story dan komik digital atau komedi ini merupakan media pembelajaran yang berbasis gambar dan suara yang bisa digunakan sebagai solusi cerdas pembelajaran jarak jauh untuk penyampaian materi yang lebih konkret. Karena penyampaian materi yang lebih konkret tidak verbal itu mempermudah peserta didik untuk memahami sebuah materi. Kemudian langkah-langkah ketika kita mau mengembangkan bahan ajar yang berbasis media Plontos dan komedi, ini paling tidak kita harus melakukan langkah-langkah seperti perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan ini termasuk di dalamnya adalah kita harus mengeksplorasi dalam arti komponen-komponen dalam pembelajaran jarak jauh itu yang kita punya itu apa, lalu kita apakah akan mengembangkan pembelajaran itu dengan membuat, ataukah kita hanya mengambil. Nah, kemudian kita laksanakan dan kita evaluasi. Nah, kemudian dari hasil evaluasi ini akan kelihatan. Nah, di situ dari yang sudah saya laksanakan, penggunaan media Plontos dan komedi
baik itu yang saya ambil maupun yang saya buat, itu terdapat peningkatan hasil yang signifikan pada rata-rata penguasaan konsep peserta didik. Jadi mereka ini dapat dilihat dari lampiran terkait dengan hasil penguasaan konsep, kemudian adanya persepsi positif terhadap mapel PPKN. Jadi persepsi positif terhadap mapel PPKN anak-anak ini menjadi istilahnya mereka tidak memberikan judgement bahwasanya PPKN itu adalah materi yang sifatnya itu teoritis, kemudian membosankan, jenuh. Karena dengan adanya media kelompok dan komedi ini, pembelajaran jarak jauh itu lebih bermutu, mengasihkan, menantang, dan memberikan persepsi yang positif. Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat hambatan, tapi dalam berjalannya ketika hambatan itu kita hadapi, kita temui, kita harus betul-betul untuk menemukan cara mengatasi. Dan di situ alhamdulillah kita juga punya faktor pendukung, sehingga dengan adanya faktor pendukung ini menjadi modal kita bahwasanya keterlaksanaan dari pelontos dan komedi ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, hambatan yang kita temui dalam pelaksanaannya yang pertama adalah memang penggunaan media pembelajaran pelontos dan komedi itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam persiapan untuk penerapannya. Ini baik dalam perencanaan untuk membuat maupun perencanaan ketika kita mau memasukkan di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah jaringan yang tidak stabil. Jaringan yang tidak stabil ini baik di pihak pendidik maupun di pihak peserta didik. Kemudian dengan adanya hambatan itu, yang pertama cara mengatasi adalah perlunya pengelolaan waktu dengan baik. Jadi harus betul-betul dikelola waktunya. Bagaimana ketika kita mau memberikan video animasi kepada anak, itu betul-betul kita siapkan. Kemudian konten yang akan kita masukkan ke dalam video itu apa, itu betul-betul harus kita buat, kita sesuaikan dengan tujuan yang akan kita capai. Kemudian yang kedua, terkait dengan jaringan yang tidak stabil, ini kan sifatnya situated condition, artinya kondisi yang tidak istilahnya kita tidak tahu bahwasanya jaringan itu nanti apakah akan stabil atau tidak. Itu berarti di sini menuntut kita harus betul-betul mengenal karakteristik materi. Jadi tidak semua materi itu bisa dibuat video. Jadi materi-materi yang hanya bisa dibuat video itu harus kita betul-betul lihat karakteristiknya. Jadi tidak semua materi dibuat video ataupun dibuat komedi. Kemudian faktor pendukung yang kita miliki di sini terkait dengan pelaksanaan media pembelajaran pelontos dan komedi adalah mudah dilaksanakan, mudah dipahami dan menyenangkan karena berbasis gambar dan suara jelas. Kemudian yang kedua, communication skill. Kenapa? Karena di sini ada keterampilan berkomunikasi, mengkomunikasikan. Jadi dari tayangan video dan komedi yang kita berikan kepada peserta didik, itu kemudian kita mencoba memberikan tantangan kepada mereka untuk memberikan tanggapan, argumen, sehingga di sini akan memberikan atau melatih peserta didik untuk memiliki keterampilan berkomunikasikan atau mengkomunikasikan. Kemudian yang ketiga, motivasi tinggi dalam penerapan pelontos dan komedi. Ini terus terang dari Bapak Ibu Guru. Dengan adanya motivasi yang tinggi dalam penerapan pelontos dan komedi, ini menjadi faktor pendukung untuk pelaksanaan integrasi media pembelajaran pelontos dan komedi. Kemudian deskripsi hasil pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai dapat dilihat dalam 3 step. Step yang pertama itu nanti adalah terkait fase-fase pelaksanaan kegiatan. Bagaimana pelaksanaan kegiatan itu nanti terbagi dalam beberapa fase. Kemudian hasil pelaksanaan pembelajaran, bagaimana hasilnya, seperti apa. Kemudian yang ketiga, deskripsi dampak penggunaan media pembelajaran pelontos dan komedi. Nah, fase-fase ini dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tahap 1 atau fase 1. Itu adalah orientasi dan persepsi penanaman nilai religius, menumbuhkan motivasi belajar dan presensi kehadiran peserta didik. Jelas ini adalah terkait dengan nilai-nilai
religius atau penguatan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan pembelajaran berbasis video animasi pelontos dan memfasilitasi peserta didik dengan lembar kerja peserta didik. Jadi meskipun kita sudah memberikan pembelajaran secara online, tetapi tetap kita memberikan lembar kerja peserta didik yang kita berikan sebagai pegangan peserta didik nanti untuk menghubungkan dengan konten yang terkait dengan video yang akan kita sajikan. Kemudian tahap ketiga, pelaksanaan pembelajaran dengan mencermati video animasi dan tanya jawab melalui WA Group. Jadi ini anak-anak atau peserta didik mencermati video animasi tersebut, kemudian melakukan tanya jawab dengan pendidik melalui WA Group. Kemudian sampai pada tahap kita keempat, yaitu adalah evaluasi. Ini adalah memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Jadi ini sifatnya adalah hanya untuk tes diagnosis bagaimana anak dalam menerima pembelajaran terkait dengan konten yang ada di dalam video animasi pelontos tersebut. Kemudian untuk tahap yang kelima itu adalah tahap refleksi, meliputi kegiatan pembelajaran dengan membuat sebuah kesimpulan sebagai persamaan persepsi. Lebih jelas lagi untuk fase-fase pelaksanaan pembelajaran itu nanti bisa dilihat pada hasil pelaksanaan berikut ini. Hasil pelaksanaan yang pertama tahap 1 di orientasi dan apersepsi. Aktivitas guru menanamkan nilai religius, memulai pembelajaran dengan berdoa. Kemudian aktivitas peserta didik memulai pembelajaran dengan berdoa dan menyanyikan lagu nasional. Ini fleksibel ya kalau menyanyikan lagu nasional ini. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dengan memaparkan materi tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentu saja ini nanti dikaitkan dengan konten yang ada di video pelontos tersebut. Kemudian aktivitas peserta didik mendengarkan penjelasan guru dan bertanya jika ada sesuatu yang kurang jelas. Nah, kemudian mengkondisikan keaktifan belajar dan membuat list presensi kehadiran. Untuk aktivitas peserta didik adalah mengisi list presensi kehadiran peserta didik. Kemudian tahap 2, mengorganisasikan pembelajaran dengan video animasi pelontos dan komedi. Mengajar online, jadi aktivitas guru mengajar online dengan mengenalkan video animasi pelontos. Kemudian peserta didik memperhatikan penjelasan pendidik dan bertanya jika ada yang kurang jelas. Kemudian aktivitas guru memfasilitasi peserta didik dengan lembar kerja. Kemudian aktivitas peserta didik menghubungkan tugas mandiri dalam LK dengan konten dalam video animasi pelontos. Tahap 3, di situ bisa dilihat bagaimana aktivitas guru ketika membimbing pelaksanaan pembelajaran dengan video pelontos dan komedi. Jadi bisa mempersilakan peserta didik untuk mengamati video, kemudian mempersilakan peserta didik jika ada yang kurang jelas, kemudian peserta didik mencermati video, bertanya jika ada yang kurang jelas. Kemudian di situ pendidik bisa menjelaskan ringkasan materi, memberikan tugas belajar mandiri. Kemudian peserta didiknya juga menyimak, mengerjakan tugas. Pendidik itu yang paling penting juga adalah motivasi penyelesaian tugas, sehingga nanti peserta didik itu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, sehingga di situ ada internalisasi disiplin, nilai disiplin. Kemudian tahap 4 ada evaluasi, refleksi kegiatan pembelajaran dan pemberian penguatan. Untuk evaluasi pembelajaran dengan soal pilihan ganda sejumlah 35, kemudian menyimpulkan pembelajaran, kemudian peserta didik mengerjakan evaluasi, kemudian yang kedua mencatat kesimpulan, yang keempat, yang ketiga menegur peserta didik yang tidak menyelesaikan tugasnya, kemudian memahami materi yang diberikan, dan terakhir pendidik menutup materi pembelajaran. Jadi ini fase-fase yang sudah dideskripsikan dalam bentuk aktivitas baik dari pendidik maupun peserta didik. Kemudian dari pelaksanaan yang sudah dilaksanakan, ini ada beberapa dampak penggunaan media pembelajaran pelontos dan komedi. Yang pertama, mengasah kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Nah, di sini pada saat
peserta didik memberikan argumen, di situ secara kreatif mereka menyusun kata-kata atau kalimat sehingga meningkatkan kreativitas peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran karena pembelajaran sudah berbasis gambar maupun suara. Jadi ini peserta didik lebih antusias dan sangat menikmati proses pembelajaran, enjoyable artinya. Kemudian melatih kemandirian, jelas karena yang namanya pembelajaran jarak jauh mereka harus secara mandiri dan percaya diri atau confident. Kemudian di situ juga termasuk berpikir kritis dan kreatif karena mereka tidak hanya sekedar istilahnya menghafal, tetapi dari video yang ditayangkan itu kemudian mereka harus bisa menginformasikan dari konten yang ada di video tersebut untuk memberikan gambaran terkait dengan materi yang disampaikan dalam video tersebut. Kemudian yang kelima, peserta didik belajar disiplin waktu untuk menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Ini adalah nilai disiplin. Kemudian dampak berikutnya adalah memunculkan kompetisi positif. Nah ini jelas karena peserta didik bersemangat untuk menyelesaikan tugas karena mereka senang ketika diberikan video terkait dengan materi. Jadi tidak hanya sekedar materi disampaikan dan tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas kemudian dikumpulkan, tetapi mereka bisa melihat video yang dijadikan sebagai media. Kemudian untuk rasa tanggung jawab, peningkatan hasil prestasi belajar peserta didik menginspirasi guru untuk mengembangkan dan mencoba metode pembelajaran baru yang lebih variatif, memotivasi guru untuk membuat dan memanfaatkan media pembelajaran agar materi tersampaikan sesuai hasil yang diharapkan. Jadi ini dampak penggunaan media pembelajaran Plontos dan Komedi. Nah, kita masuk pada pembahasan. Jadi di sini bisa kita garis bawahi beberapa poin penting terkait dengan penggunaan atau implementasi media pembelajaran Plontos dan Komedi dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, khususnya mapel PPKN di SMP Negeri 2 Karangpandan. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran Plontos dan Komedi itu merupakan penerapan pembelajaran yang tidak hanya sekedar pembelajaran yang rote learning atau pembelajaran yang sekedar menghafal, tetapi lebih pada pembelajaran yang reception learning, artinya menerima. Jadi dari informasi yang mereka terima itu harus mereka olah supaya bisa memberikan istilahnya argumen terkait dengan apa yang sudah mereka lihat atau amati. Kemudian yang kedua, karena media pembelajaran Plontos dan Komedi itu berbasis audio dan visual, maka di sini pembelajaran dengan media pembelajaran Plontos dan Komedi itu pembelajaran yang memaksimalkan VA atau visual auditory. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran dari Plontos dan Komedi ini juga bisa digunakan untuk internalisasi nilai. Asalkan di sini ketika kita mau menginternalisasikan nilai menggunakan Plontos dan Komedi, ini kita harus betul-betul menguasai bagaimana membuat konten, nilai apa yang akan kita internalisasikan kepada siswa, sehingga ketika kita akan menggunakan Plontos dan Komedi ini betul-betul bisa memberikan istilahnya nilai yang kita internalisasikan kepada anak. Jadi ini guru itu harus betul-betul menjadi konten kreator, bisa menginternalisasikan nilai dan betul-betul harus menguasai dan paham untuk bisa menerapkan Plontos dan Komedi ini dalam pembelajaran. Kemudian keterampilan abad 21 yaitu creative and critical thinking, karena mereka harus bisa untuk memberikan argumen terkait dengan video animasi dan komik digital yang mereka lihat dan mereka istilahnya mereka jadikan sebagai bahan untuk materi pada hari itu. Kemudian pembelajaran dengan media Plontos dan Komedi, it's more inviting atmosphere, artinya pembelajaran itu memberikan suasana belajar yang lebih menarik, merdeka,
tidak terikat dengan istilahnya dalam artian harus ini tugas kumpulkan, besok tugas lagi kumpulkan, tidak, tetapi anak-anak lebih menikmati pembelajaran. Jelas menggunakan media pembelajaran kelompok dan komite ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan ICT dalam pembelajaran jarak jauh atau ICT learning, dan ini yang memang dibutuhkan pada saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi ini sangat sesuai terkait dengan penggunaan media tersebut. Kesimpulan dari pelaksanaan yang sudah dilaksanakan, ini dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan media pembelajaran Kelompok dan komite itu dapat mengembangkan creative thinking and innovation untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan. Jadi konten yang ada di video animasi itu nanti kita kaitkan dengan real life atau pengalaman hidup dari peserta didik. Kemudian di situ peserta didik harus bisa untuk berpikir kreatif, bagaimana menghubungkan konten yang ada di video tersebut dengan pengalaman mereka sehari-hari, khususnya dalam memecahkan permasalahan. Kemudian yang kedua, penggunaan media kelompok dan komite dapat mengembangkan communication skill. Jelas keterampilan berkomunikasi dari peserta didik harus bisa memberikan argumen dan menyusun argumen terkait dengan konten yang ada di dalam video maupun komik digital tersebut. Kemudian yang ketiga, penggunaan media pembelajaran kelompok dan komite dapat diterapkan untuk pembelajaran jarak jauh. Jelas karena ini berbasis gambar dan suara atau audio visual dan berbasis teknologi komunikasi, sehingga ini sangat cocok dan sangat sesuai untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang keempat, penggunaan media pembelajaran kelompok dan komite dapat diterapkan sebagai alternatif penguatan nilai Pancasila ini, khususnya untuk mata pelajaran PPKN, di mana ketika kita mau menginternalisasikan nilai Pancasila itu kan sifatnya teoritis, sehingga di sini perlu sekali kita harus sebagai guru bisa menjadi konten kreator, bagaimana membuat konten-konten yang di situ bisa menginternalisasikan nilai. Dan yang paling penting adalah kita memang betul-betul harus menguasai bagaimana membuat konten tersebut. Kemudian dari kesimpulan tersebut, rekomendasinya bagi guru adalah untuk lebih meningkatkan penggunaan media pembelajaran yang variatif dan up-to-date dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga lebih efektif dan efisien. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk bisa bagaimana mengintegrasikan media pembelajaran, karena media pembelajaran ini banyak bervariasi, bisa disesuaikan dengan kondisi, hasilnya sesuai kondisi. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman, harus bisa untuk mengintegrasikan pembelajaran yang lebih mengasihkan bagi siswa, sehingga apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu lebih konkret, sehingga mereka lebih mudah untuk memahami. Thank you, I think that's all from me. Ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.